Ini kosong nih. Kosong ya. Ini saya mau masukin spidol, masuk. Masukin pena, masuk tuh. Ya, yang sepanjang bisa masuk. Semakin luas ininya, ya, semakin luas, semakin apa saja bisa masuk. Semakin luas. Saya gambarkan nih kalbu kita, ini cawan hati kita. Jadi kalau ini sempit, apa aja jadi masalah? Ini sempit tuh, nggak senyum aja jadi masalah gitu. Ini kalau sempit ini nih, nggak nyapa aja jadi masalah. Kalau sempit. Tapi kalau luas, masalah besar jadi kecil. Ya, seperti saya contohkan garam kemarin. Segenggam garam kalau cawannya seperti ini ya asin. Tapi kalau luas, seluas lautan, Masya Allah ringan. Ya, jadi perintah Allah tuh ringan. Kalau cawannya luas, ringan. Diperintahkan sholat, ya sudah, sami'na wa ata'na. Subuh sholat. Zuhur sami'na wa ata'na. Asar sami'na wa ata'na. Jadi kalau sempit, subuh oke. Zuhur oke. Begitu asar, antara asar dengan zuhur masih dekat. Subuh masih sami'na wa ata'na. Zuhur sami'na wa ata'na. Asar sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami bertanya. Barusan duhur ya Allah, kok udah asar lagi? Tuh, sempit. Tapi kalau luas, bagus. Latihan ini dengan zikrullah supaya melapangkan ini. Ya, supaya melapangkan ini dengan zikrullah. Supaya lapang, tatmainnul qulub. Lapang, baik, nyaman, tenang. Nah, persoalannya, Nabi melatih kita selain lewat sholat tadi dengan zikrullah kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini untuk melapangkan ini. Cuman bisa klik, bisa nyambung ini. Ya, itu tergantung keadaannya. Kalau maksiatnya tipis, nggak ada naktah sauda di hadis Muslim. Ya, nggak ada dalam mata pernah masuk yang kotor-kotor. Jadi nutup. Kadang-kadang nutupnya apa? Nutupnya ringan. Ya, misalnya nutupnya pakai kain tuh, masih ringan, masih bisa masuk. Tapi kalau sudah begini teman-teman, nih, ya, udah keras nih. Jadi nggak bisa sekali subhanallah, nggak bisa langsung masuk. Subhanallah 2 kali, paling minimal 33 kali sampai terurai ini. Baru ada koneksi lagi. Ya, kadang-kadang ada orang yang sudah begini, terputar rapat begini tuh. Terus tobat dulu. Makanya guru-guru kita itu Masya Allah alim. Ya, kami punya guru-guru masyayikh itu Masya Allah, Allah berikan firasatul mu'min haqqa. Ya, firasat orang beriman itu feelingnya nyata gitu, kuat. Ya, itu bisa ada orang-orang tertentu yang di zaman-zaman dulu sahabat misalnya, zaman tabi'in, orang datang konsultasi dia ketahuan. Ya, ada orang bertanya, pertanyaan yang serupa, tapi jawaban bisa beda. 2 orang kasus yang sama. Ya. Halil qatili min taubah. Ya, apakah bagi pembunuh itu ada taubat? Tegas dijawab, enggak ada. Langsung pergi lagi. Kesal orang itu. Ya, menggerutu. Yang kedua datang, pertanyaan yang sama. Halil qatili min taubah, apakah pembunuh itu ada taubat? Ada katanya. Udah, pergi dia, nunduk dan sebagainya. Heran jamaah, Syekh, bagaimana Anda memberikan fatwa berbeda pada pertanyaan yang sama? Apa Syekhnya bilang? Yang pertama itu saya lihat, dia tangannya itu menggenggam begini tuh. Kayak menahan sesuatu amarah. Dan kelihatan dari tangannya ingin menghunus sesuatu, menghunus pedang. Dan dia berkata dengan suara getaran yang tinggi. Ya, dengan seperti itu saya menyimpulkan dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka saya cegah, nggak ada taubat supaya dia nggak membunuh. Supaya nggak berperilaku buruk. Dan terlihat setelah itu dia menggerutu, tapi dia sadar nggak melakukan perbuatan dimaksud. Yang kedua terlihat, saya lihat di matanya roda penyesalan. Terlihat matanya sayu, ada wajahnya mengkerut dan sebagainya. Saya katakan ada taubat. Karena selalu ada harapan untuk kembali. Ya, maka dia kemudian semangat setelah itu, tertunduk tapi semangat merubah kepada kebaikan. Nah itu feeling seperti itu nggak mudah. Jadi latihan lewat ibadah. Apalagi orang sekarang kalau bertanya seringkali nggak jujur. Ustadz, kalau ada kasus seperti ini, padahal dia yang mengalami. Atau ekspresinya nggak bisa ditebak, karena kenapa dikirimkan lewat WA, email, DM, macam jarang orang mau datang, mau nyampaikan ini dia kirimkan, kita nggak bisa lihat. Itu kalau Allah nggak bimbing, nggak hati-hati, bahaya juga itu. Ini bahaya. Berapa banyak kita bisa ketahui kepastiannya. Nah kadang-kadang orang tua kita dulu itu melihat, ada si fulan, pernah punya dosa membunuh, pernah zina, pernah taubat, macam-macam, dilatih. Kan itu beda-beda. Kamu nih istighfar 1000 kali. Kamu nih istighfar 500 kali. Kamu nih istighfar 200 kali. Itu bukan bilangannya. Kayak dokter, ya, dokter ngasih resep nih. Itu tiap orang beda-beda begini. Itu untuk merasakan, dilatih kamu begini. Dari tingkat keadaan dia supaya merasakan nikmatnya zikir itu. Begitu nikmat dilatih langsung. Sholatnya jadi lebih mudah lagi. Baca Qur'annya lebih nyaman lagi. Itu maksudnya ke situ. Nabi ngasih kita standar 33 tiap setelah sholat. Itu standar bagi setiap orang. Masa iya sih sudah 33 nggak sadar juga? Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Jadi bukan cuma di lisan. Zikir itu kan ingat. Apa yang diucapkan harus sampai ke ingatan. Dari ingatan sampai ke jiwa. Ini kalau cuma baru sampai di lisan, belum sampai ke ingatan kita, bukan zikir namanya. Itu talaffuz namanya. Mengucapkan sesuatu. Zikir itu mesti sampai ke sini. Dari ingatan kita tembuskan ke kalbu. Makanya kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, langsung di pikiran terjemahkan maha suci Allah. Resapkan ke hati. Resapkan.